Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Taufik Haidar dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang manfaat pembelajaran sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita mulai dengan slide. Yang pertama itu ada pokok bahasa. Pokok bahasa sejarah itu dibagi menjadi 3, yaitu pengertian sejarah, manfaat sejarah, dan ciri-ciri sejarah. Jadi, pengertian sejarah adalah dapat ditegaskan bahwa pengertian sejarah menyangkut waktu dan peristiwa. Oleh karena itu, masalah waktu penting dalam memahami peristiwa. Sejarawan cenderung mengatasi masalah ini dengan membuat periodisasi. Sejarah, babat, hikayat, riwayat, atau tambo adalah bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu dan silsilah, terutama bagi raja-raja. Kemudian ada pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama ada Herodotus. Herodotus adalah ahli sejarah pertama dunia yang berkebangsaan Yunani. Herodotus adalah the father of history atau bapak sejarah. Sejarah tidak berkembang dengan arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi dan rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Kedua, ada Ruslan Abdul Ghani. Menurut beliau, sejarah adalah salah satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lalu berserta segala kejadian-kejadiannya. Kemudian ada Muhammad Yamin. Menurut beliau, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Kemudian ada Thomas Carlyle. Menurutnya, sejarah adalah peristiwa masa lampau yang mempelajari biografi orang-orang terkenal. Mereka adalah penyelamat pada zamannya. Mereka merupakan orang-orang besar yang pernah dicatat sebagai peletak dasar sejarah. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun. Menurutnya, sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada waktu masyarakat itu. Lalu ada R. Muhammad Ali. Menurutnya, sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lalu. Pada slide selanjutnya, ada manfaat sejarah dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu memberikan kesadaran waktu. Manfaat sejarah dalam kehidupan masyarakat yang pertama adalah memberikan kesadaran waktu, artinya kehidupan yang terjadi dengan segala perubahan, perkembangan, dan pertumbuhan terus berjalan melewati waktu. Kesadaran waktu juga sering disebut dengan kesadaran akan adanya gerak sejarah. Yang kedua, memberikan pelajaran yang baik. Manfaat sejarah dalam kehidupan masyarakat yang kedua adalah memberikan pelajaran yang baik. Artinya, dengan mempelajari sejarah seseorang atau bangsa yang akan tercermin dan kemudian menilai baik buruknya peristiwa yang merupakan prestasi atau kegagalan dalam kehidupannya. Ketiga, memperkokoh rasa kebangsaan atau nasionalisme. Manfaat ketiga sejarah ini dalam kehidupan masyarakat yaitu untuk memperkokoh rasa nasionalisme. Terbentuknya bangsa disebabkan karena adanya kesamaan sejarah di masa lalu, sehingga memunculkan rasa keinginan untuk membuat sejarah besar bersama-sama di masa yang akan datang. Yang keempat, memberikan ketegasan identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa. Memberikan ketegasan identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa merupakan salah satu manfaat sejarah dalam kehidupan masyarakat. Dengan mempelajari sejarah, kita akan lebih memperjelas identitas nasional dan kepribadian bangsa. Hal ini senada dengan pendapat dari David Gordon. Yang kelima, ada sebagai sumber inspirasi. Manfaat sejarah dalam kehidupan masyarakat selanjutnya adalah dijadikan sebagai sumber inspirasi pengetahuan dan cita-cita masa lalu atau lampau. Dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam rangka untuk menumbuhkan cita-cita yang disusun pada masa depan. Yang keenam, sebagai sarana rekreatif. Manfaat sejarah dalam kehidupan masyarakat yang keenam ini yaitu sebagai sarana rekreatif. Artinya, sejarah dapat kita manfaatkan untuk kegiatan yang mengasyikan, baik membaca bacaan yang menarik ataupun mengunjungi beberapa tempat yang bersejarah. Kemudian ada ciri-ciri sejarah. Ciri-ciri sejarah dibagi menjadi 2, yaitu ciri-ciri sejarah yang utama dan ciri-ciri sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Ciri-ciri sejarah yang utama antara lain 1. Peristiwa yang penting atau berpengaruh. Peristiwa yang terjadi dapat dijadikan momentum berpengaruh bagi kehidupan banyak orang. Yang kedua itu peristiwa unik. Peristiwa unik ini merupakan peristiwa yang hanya terjadi satu kali karena dapat terulang sama persis.
Yang ketiga, peristiwa abadi. Peristiwa ini yang terjadi akan dikenang sepanjang masa. Kemudian ada ciri-ciri sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, empiris. Sejarah berasal dari pengalaman manusia yang didokumentasikan dalam dokumen atau sebuah peninggalan sejarah yang biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menemukan foto masa lalu. Yang kedua, mempunyai objek. Waktu adalah contoh objek sejarah yang dijadikan sebagai objek dalam pembelajaran sejarah. Yang ketiga, mempunyai teori. Teori sejarah digunakan untuk mendukung argumen atas sejarah yang terjadi. Yang keempat, mempunyai metode dalam rangka penelitian. Sejarah memiliki metode pengamatan sendiri karena pendapat pedoman tradisi ilmiah. Yang kelima, generalisasi. Berdasarkan objek, teori, dan metode, penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan untuk menjelaskan fakta sejarah apa yang telah terjadi. Demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika saya mengeluarkan kata-kata yang kurang enak. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.